Langsung aja di langkah pertama kita masak wow spaghetti ini ya. Kita masaknya tuh dengan cara kita potek jadi dua bagian kayak gini. Kenapa kita potek? Nanti aku kasih tahu jawabannya ya. Langsung aja kita masak di air yang mendidih kayak gini, dan kita masak sampai dia benar-benar matang ya. Dan sambil menunggu, langsung aja kita masukkan bumbunya ke dalam piring seperti ini, seperti biasa ya. Dan kita tambahkan juga secukupnya air. Ini minimal 2 sendok makan. Dan langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Untuk mie-nya kita masak sampai dia benar-benar mengembang seperti ini ya. Jadi dia agak lembek kayak gitu, karena nanti kalau misalnya dia masih agak patah-patah kayak gitu dan licin seperti itu susah banget untuk kita adon nanti, untuk kita buat nanti. Jadi pastikan mengembang maksimal seperti ini dan langsung aja kita aduk dengan bumbunya. Lanjut di sini kita siapkan piring yang lumayan besar seperti ini, dan aku juga ada rice paper kayak gini ya. Ini ukuran yang lumayan besar dan aku pakai yang 200 gram aja, tapi aku cuma pakai beberapa lembar aja kok. Langsung aja kita siapkan air hangat ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita celupkan si paper rice ini. Dan buat kalian yang pengen hasilnya itu gak terlalu lembek, cukup satu lapis di bagian bawah seperti ini aja, jangan dicelup dua-duanya. Bagian bawah ini aja udah cukup. Jadi langsung kita cetak teman-teman. Nah kalau pengen dua-duanya juga nggak masalah, tapi harus gerak cepat dan harus bisa ngatur kelembekannya. Tapi kalau dalam posisi yang masih keras seperti ini, nah ini enak juga teman-teman. Tinggal kita taruh minyak di sini, nanti dia bakalan lembek dengan sendirinya ya. Jadi tenang aja. Kita masukin secukupnya spagettinya di atas sini seperti ini. Kita tata sebentar dan langsung aja kita gulung seperti bikin risoles. Untuk bentuknya sesuai selera kalian. Kalian mau bentuk seperti risoles seperti itu atau mau dibentuk seperti lumpia, itu terserah kalian. Yang jelas kita tanpa lumpia sama sekali ya teman-teman ya. Cukup pakai rice paper seperti ini. Untuk rasanya dijamin bakalan beda banget jika kalian menggunakan kulit lumpia. Jadi dia punya sensasi sendiri ya kalau kita menggunakan kulit rice paper ini. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, cobain beli rice papernya, cobain dibikin dan dibentuk seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita celup ke tepung ya teman-teman ya. Tepung basah seperti itu. Cara bikinnya kayak gini aja nih. Langsung aja kita siapkan wadah dan kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Lalu kita tambahkan secukupnya air tanpa perasa sama sekali ya. Kalau kalian pengen tambahin garam boleh aja, tapi seujung sendok makan aja. Dan ini langsung aja kita aduk sampai dia mengental. Dan setelah mengental langsung aja kita celupkan risoles atau lumpia mie yang udah kita buat ini ya. Nah caranya seperti ini aja. Ini yang pertama ini aku bikin atau aku bentuk seperti risoles, jadi pendek-pendek kayak gitu. Dan langsung aja kita balurin dengan adonan basah seperti ini. Jadi buat kalian yang pengen bentuknya seperti lumpia itu boleh banget ya teman-teman ya. Kalau udah kita celupkan ke adonan basah, langsung kita taburin di tepung panir kayak gini ya. Sebenarnya bisa aja kalian tinggal celupin ke air, kalian tempelin ke tepung panir seperti ini. Cuman menurut aku kayak kurang tebel teman-teman. Jadi kalau misalnya dikasih tepung seperti itu jauh lebih tebel dan jauh lebih enak sih menurut aku. Jadi rasanya tuh ada dua gitu loh. Jadi caranya tuh bener-bener simple banget. Jadi buat kalian yang males masak di pagi hari, cobain bikin seperti ini aja ya. Ini jauh lebih mengenyangkan teman-teman daripada cuma makan mie aja. Dan kalau dibentuk seperti ini, anak-anak kalau sarapan pagi itu jadi pengennya tuh double ya. Jadi pengen makan pagi gitu. Kadang ada yang susah makan pagi sarapan kayak gitu ya. Jadi dibikinin seperti ini, anak-anak pasti lebih doyan lagi. Nah ini aku bikin yang versi lumpianya jauh lebih panjang dan jauh lebih tipis juga. Jadi nanti teksturnya tuh bakalan berbeda dengan yang gede. Cuman di tekstur saja ya teman-teman ya. Untuk rasanya sama. Dan kalian bisa lihat sendiri, kalian tim yang suka yang panjang atau yang pendek kayak yang sebelah ini. Jadi kalian tinggal pilih ya. Kalau kalian suka yang panjang, coba deh komen di bawah aku suka yang panjang, atau kalian suka yang pendek, kalian tulis aku suka yang pendek ya.
Nah, jadi terlihat ada perbedaan ya, yang satu pendek gendut, yang satu panjang tapi krempeng, kriuk-kriuk gitu. Crispy lah, tipis lah gitu ya. Nah, kalian suka yang mana terserah kalian. Langsung aja tanpa berlama-lama kita goreng ya. Kita goreng menggunakan minyak kayak gini aja. Jangan terlalu banyak minyaknya, secukupnya aja seperti ini. Dan kalau udah panas langsung aja kita goreng si lumpia spaghetti atau risol spaghetti ini. Langsung aja kita goreng sampai dia crispy. Dan untuk ngegorengnya boleh menggunakan api besar ataupun api kecil. Dan kalau misalnya pengen ada bau gosong-gosongnya kayak gitu, kita gunakan api besar aja ya. Dan di sini langsung aja kita goreng sambil kita bolak-balik seperti ini. Dan kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang suka video-video seperti ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. See you the next video. Thank you. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya si risoles lumpia spaghetti ini. Bener-bener mantep banget ya, teksturnya tuh beda, kenyal-kenyal kayak gitu, dan wow, enak banget lah. Buat kalian yang penasaran sama rasanya langsung aja cobain di rumah ya.